Bang, ini kan mau tanya di beberapa faktor apa saja faktor terkait Indra L. Bruggman ini diancam melalui waktu itu menurut Abang sendiri gimana sih Bang? Oke, jadi selamat malam, saya Dr. Firman Chandra. Saya mau menjelaskan terkait dengan pasal pengancaman. Sebenarnya pasal pengancaman ada yang konvensional, ada yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Kalau Undang-Undang ITE, jelas pengancaman itu yang membuat korban menjadi traumatik terkait dengan membuka mungkin sosmed dan lain-lain. Korban ini solusinya sederhana. Satu, harus melakukan sebuah pengaduan karena ini adalah delik aduan. Dan pasal yang dikenakan itu masuk di pasal 29 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya memang tidak berat, 4 tahun dan denda 750 juta. Namun kalau memang terus-menerus, ini harus disudahi karena bagaimanapun ancaman itu akan menguras energi dari korbannya. Nah, bagaimana caranya? Indra Bruggman menghentikannya ini cuma satu, bikin laporan polisi. Itu sudah masuk cyberbullying dan itu sudah kategori pelanggaran tindak pidana melalui Undang-Undang ITE. Ancaman di pasal 29 Undang-Undang ITE adalah 4 tahun dan denda 750 juta. Beda kalau secara langsung. Kalau secara langsung masuknya KUHP. KUHP ancaman hukumannya 9 tahun. Tapi karena ini sudah masuknya ranah Undang-Undang ITE, baik melalui Facebook, SMS, WA, Instagram, itu sudah kategori elektronik. Kalau sudah kategori elektronik, berarti ancaman hukumannya mengikuti dasar hukum Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal yang dikenakan adalah pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Indra L. Bruggman sendiri kan ya di WA itu dapat ancaman mau dibunuh itu gimana sih menurut Abang? Ini sudah kategori cyberbullying, sudah kategori pengancaman berat sebenarnya. Namun undang-undang kita hanya melihat satu pasal itu saja sih. Sebenarnya ada masuk pasal 27 ayat 4, tapi di situ masuknya pemerasan. Nah itu 6 tahun, tapi kalau teror, kemudian ancaman yang begini, itu masuknya pasal 29 Undang-Undang ITE. Dan itu jelas ancaman hukumannya ada. Ancaman hukumannya adalah 4 tahun dan denda 750 juta saja. Oke, efek jerahnya seperti gimana? Efek jerahnya sederhana. Sebagai korban, ini adalah delik aduan. Mas Indra Bruggman harus melaporkan ada dugaan tindak pidana cyberbullying ini atau pengancaman ini. Kemana? Bisa ke Polres, bisa ke Polda, bisa ke Barreskrim. Sederhananya Mas Indra ada di mana? Misal secara domisili, katakanlah di Jakarta Selatan, laporkan di Kepolisian Resort Jakarta Selatan yang ada di Wijaya, atau di Polda Metro Jaya yang ada di Sudirman, atau di Barreskrim yang ada di Trunojoyo. Bang, atau mungkin terakhir untuk dari pelaku tersebut mungkin. Oke. Saya sebagai praktisi hukum, kenapa pemerintah membuat sebuah payung hukum namanya Undang-Undang ITE, bahkan ada KUHP terkait dengan pengancaman, karena masih banyak sekali orang yang dibullying, diancam, itu tidak melakukan tindakan. Apa yang terjadi, mereka akan melakukan pengancaman terus-menerus. Bisa orang yang sama, bisa orang yang lain. Gunakan payung hukum ini untuk membuat efek jerah terhadap pelaku tersebut. Kalau kita diam, bagaimana bisa memberikan efek jerah kepada pelaku? Lakukan upaya hukum yang namanya laporan polisi. Di kepolisian ada namanya cybercrime, divisi cybercrime. Mereka lah yang akan bisa melihat nanti WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, diakses dari mana? Apakah dari HP, apakah dari komputer, dan dari mana asalnya? Apakah
dari Jakarta dan lain-lain dan lain-lain. Biarkan polisi yang melakukan investigasi dalam bentuk penyelidikan. Yang harus dilakukan oleh korban adalah melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman ini supaya ada efek jerah dan tidak ada lagi kegiatan pengancaman melalui media internet oleh siapapun kepada siapapun. Gunakan momen ini untuk melaporkan ke pihak kepolisian.